Hamidu. Wassalimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idlisu. Apa kabar semuanya ya? Alhamdulillah Semangat ya, walaupun mendung-mendungan tapi tetap harus semangat. Lupa ya? Walaupun mendung saja tetap harus semangat. Kamu jangan mendung belajar ya? Semangat itu di. Oke, nah, jadi untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa seperti biasa. Doa kelas silakan ditulis. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholihan. Ada yang tidak boleh hadir atau hadir semua? Hadir semua. Apresiasi semua ya. Jadi oke baiklah. Saya jadi dalam pertemuan sebelumnya yang bab 1 sekarang kita belajar bab 2. Bab 1 kita telah mempelajari masalah. Ada yang masih ingat? Bab 1 hadis. Pengertian Quran, judul besarnya apa? Bab 1 Al-Quran kitabku. Nah, apa saja yang dibahas di situ? Pengertiannya, takdimin, bambang kasirin, fungsi-fungsi Al-Quran. Ya, kembali apa fungsi Al-Quran? Quran itu berfungsi sebagai pedoman. Quran itu salah satu fungsinya untuk pedoman kita dalam hidup di dunia. Ya, fungsi lain, ada yang tahu? Iya, pengambilan dasar hukum. Banyak sekali fungsi Al-Quran terhadap manusia. Di antara yang pertama pedoman, yang kedua landasan hukum. Untuk tema hari ini kita sambung yang pertama berbicara masalah beberapa autentik ya. Apa itu yang dimaksud autentik? Sandikan, terpercaya dan sebagainya. Nah, jadi mau kita ukur seberapa autentikkah kita, seberapa jauhkah Al-Quran itu bisa menjadi pedoman kita, bukti-buktinya mana. Nah, tapi dalam pandangan saya sendiri, jangan menganggap Al-Quran itu tidak autentik. Artinya ketika dapat sesuatu dalam Islam, jangan dikatakan mana buktinya. Kita sudah beriman kepada Allah dan Rasul, wajib percaya apa yang disampaikan Allah dan Rasul. Tidak harus ada bukti. Nah, misalkan kalau dalam hadisnya berbicara masalah siwak, apa manfaatnya siwak? Masa siwak ada fungsi? Harus ada penelitian dari kedokteran dulu siwak itu pengaruh ini baru kita membuat siwak. Jangan seperti itu. Yakinlah siwak itu pasti ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaat, tidak mungkin ada dalam hadis. Ya, itulah. Sekarang kita berbicara masalah autentik. Oke. Sebelum kita awali pembahasan kita, coba dibagikan kepada 3 kelompok. Bagi dulu. Dulu saya kelompok rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas Al-Quran merupakan mukjizat. Yang pertama itu akan dijelaskan oleh Abiul Rizqullah. Jadi secara etimologi kata mukjizat itu berbentuk isim fi'il, artinya ajaza yukhrizu ijazan
mukjizat atau mukjizat. Yang berarti itu melemahkan atau mengalahkan lawan. Mukjizat juga diartikan sebagai sesuatu yang menyalahi tradisi atau kebiasaan, yaitu sesuatu yang luar biasa, yang berasal dari kata secara etimologi, secara terminologi, yaitu mana al-fatan, mendefinisikan mukjizat yaitu sesuatu yang menyalahi kebiasaan disertai dengan tantangan dan selamat dari perlawanan. Syaratnya? Jadi itu ada beberapa syarat, yaitu seperti ada 4 syaratnya, itu akan dijelaskan sama Hamzah. Jadi syarat-syarat mukjizat itu ada 4. Yang pertama, mukjizat adalah sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh siapapun selain Allah. Yang kedua, mukjizat adalah sesuatu yang menyalahi kebiasaan atau tidak sesuai dengan kebiasaan dan berlawanan dengan hukum alam. Yang ketiga, mukjizat harus berupa hal yang bisa dijadikan saksi oleh seseorang yang mampu membawa risalah ilahi sebagai bukti atas kebenaran pengakuannya. Yang keempat, tidak ada seorang manusia pun, bahkan jin sekalipun, yang dapat membuktikan dan membantukan dalam pertandingan tersebut. Jadi mukjizat itu terbagi menjadi 2 macam, yaitu baik. Sampai sini saja presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau terapi? Boleh ngomong satu? Ada yang kita terapi dari dulu nanti baru kita terapi dari rombongan. Kelompok kedua, ayo silakan. Kelompok kedua mempresentasikan macam-macam mukjizat itu ada banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kedua ingin menjelaskan tentang macam-macam mukjizat. Macam-macam mukjizat itu ada 2. Yang pertama akan dijelaskan oleh Ulbar. Ya. Pertama ada mukjizat fisik. Mukjizat fisik ialah mukjizat yang dapat dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dicium oleh hidung, diraba oleh tangan dan dirasakan oleh lidah. Nah, tegasnya dapat dicapai dan ditangkap oleh panca indera. Contohnya ada? Contohnya seperti mukjizat Al-Quran. Al-Quran. Ya, Al-Quran itu diturunkan kepada Muhammad sehingga Nabi berkata mukjizat Al-Quran. Dia dapat dilihat langsung oleh manusia. Sampai sekarang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan menjelaskan pengertian I'jazul Quran yang akan dijelaskan oleh kawan saya Setia Ramadhan Saputra. Ijaz adalah salah satu bagian dari Al-Quran yang penting untuk dikaji. Sama seperti halnya asbabun nuzul yang merupakan sebab Al-Quran diturunkan. Maka ijaz Al-Quran merupakan keajaiban-keajaiban yang terjadi pada Al-Quran. Dengan demikian, pemahaman tentang ijaz Al-Quran belum didalami. Secara umum, pengertian ijaz Al-Quran itu kejadian luar biasa yang ada pada Al-Quran di luar nalar manusia, merupakan arti secara umum dari ijaz Al-Quran. Pengakuan akan kerasulan Nabi Muhammad SAW ditunjukkan salah satunya dengan ijaz Al-Quran. Sementara itu, ijaz secara umum harus memenuhi 5 syarat menurut pandangan para ulama, sehingga bisa dikatakan sebagai sesuatu yang luar biasa. 5 syarat tersebut adalah ijaz merupakan sesuatu yang datangnya dari Allah. Yang kedua, ijaz adalah sesuatu yang di luar kebiasaan umum dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Yang ketiga, ijaz merupakan bukti kesaksian para rasul dalam membawakan ajaran ketuhanan. Yang keempat, kejadian ijaz bersamaan dengan pengakuan rasul sebagai perlawanan bagi mereka yang menantang. Kelima, tidak seorang pun yang bisa menandingi ijaz tersebut, seperti ijaz Al-Quran di mana Nabi Muhammad SAW mempersilahkan para penyair Arab untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran. Baiklah, sekian pengertian dari ijaz Al-Quran. Semoga kawan-kawan semua bisa mengerti.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, namun begitu tadi di awal ada 3 pertanyaan yang itu belum terjawab. Oke. Untuk melihat sejauh mana pemahaman Anda semua, ada yang mau menjawab pertanyaan yang 3 tadi. Yang pertama penjelasan mengapa Al-Quran itu dianggap mukjizat. Ya, coba tadi. Yang pertama, Israel. Mengapa Pak? Yang kedua, apakah Al-Quran itu sudah mencukupi syarat menjadi satu mukjizat? Yang ketiga pertanyaannya, apa itu pengertian ijazah Al-Quran? Ada yang mau menjawab? Silakan. Nah, ya dulu silakan. Ya, Ayo yang menjawab pertanyaan nomor yang berapa? Satu ya, silakan. Pertanyaan tadi mengapa Al-Quran itu dikatakan mukjizat? Karena Al-Quran itu dikatakan mukjizat karena lafaz dan maknanya itu langsung dari Allah yang diberikan melalui perantara itu malaikat Jibril kepada Rasul untuk sampaikan kepada Rasul. Ada yang mengatakan? Ini? Al-Quran itu bisa dijadikan landasan hukum. Oke. Lalu bisa dijadikan hidup dan ada yang mau ditambahkan kalian? Mengapa Al-Quran itu dianggap mukjizat? Ya. Ya. Karena Al-Quran menjelaskan hal-hal yang di luar nalar atau menyalahi kebiasaan. Menurut kelompok apa ini? Kelompok 1. Mereka berpendapat Al-Quran itu dikatakan mukjizat menurut Al-Ghazali bahwa Al-Quran itu isinya itu menceritakan yang terkadang menyalahi kebiasaan. Menurut Abiyu, karena lafaz dan maknanya itu lafaz maknanya dari Allah. Menurut ini ditambah lagi dia memuat segala hukum yang ada di permukaan ini. Jadi mengapa Al-Quran itu sudah dianggap mukjizat? Karena sudah memenuhi ketentuan dia. Dia melemahkan. Ya, mukjizat itu dia melemahkan dan melawan. Itu artinya mukjizat dia melemahkan dan menantang melawan. Di mana melemahkan? Al-Quran itu sifatnya harus melemahkan. Contoh, ketika pada Nabi Isa AS paling hebat pada masa itu apa? Kedokteran. Ya kan? Pada masa Nabi Isa AS kedokteran paling hebat sekali. Datanglah Allah memutuskan Nabi Isa AS dengan mukjizat yang di atas rata-rata. Apa? Bisa menghidupkan orang mati. Adakah ilmu kedokteran yang bisa menghidupkan orang mati? Itulah yang mukjizat. Datang melemahkan kedokteran yang ada pada saat. Sekarang pertanyaan kedua tadi menjelaskan masalah apakah Al-Quran sudah mencakupi syarat-syarat atau apa syarat-syarat mukjizatnya? Ada yang mau jawab? Ya, silakan. Ini sebagai uji kemampuan. Sudah paham atau belum? Ada yang mau jawab? Pertanyaan apa tadi? Apakah Al-Quran telah memenuhi syarat mukjizat? Ya gampang ya. Tadi ada syarat mukjizat ada berapa? Yang di sini 4. Apakah sudah memenuhi atau tidak? Mukjizat syaratnya pertama sesuatu yang dianggap dilakukan oleh siapa selain Allah. Al-Quran siapa yang itu? Allah. Sudah cukup syarat pertama atau tidak? Yang kedua, coba menjawab ini. Coba, coba menjawab. Kembali, coba, Alfa, Hafaz, Sigi. Saya ingin menjawab pertanyaan dari ijazah Al-Quran. Oke, yang menjawab pertanyaan dari ijazah Al-Quran. Boleh kita baca pertanyaan yang dulu. Apa itu yang jazul? Ya, coba menjawab. Khairullah Muhammad Khalid. Al-Quran adalah bagian dari ilmu tafsir yang mempelajari tentang segala sesuatu yang menyangkut kemukjizatan Al-Quran. Al-Quran menganjurkan mempelajari ilmu-ilmu itu untuk kesejahteraan dan kesenangan manusia. Oke. Ilmu itu tidak hanya ada dalam buku cetak yang kita pelajari, tapi terlalu luas. Bisa kita pelajari di mana-mana. Salah satunya ada ilmu kauni, mukjizat berbentuk kauni yang tadi yang berbulan-bulan, belajar yang masuk akliyah, bisa lihat dari dengan mata dan sebagainya. Ada lagi mukjizat yang tampak dari tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti
mengalirkan air dari Oke. Secara umumnya Al-Quran itu sudah mendapatkan taraf autentik, artinya memenuhi syarat sebagai mukjizat, dan segala sesuatu yang ada di dalam Al-Quran itu pada dahulunya pertama diturunkan sampai sekarang masih terjaga, terbukti dengan gambar Quran tua dan ini dulu sampai sekarang sudah masih oke. Yang kedua, segala hal yang termuat dalam Al-Quran itu sampai sekarang masih bisa menjadi rujukan. Dulu berbicara masalah riba, belum ada bank, tapi sampai sekarang masih berlaku. Artinya ayat-ayat Al-Quran yang dulu turunkan sekarang masih berlaku kan? Itu salah satu yang menjadi bukti keautentikan Al-Quran. Oke, anak sekalian, mungkin sampai di sini dulu. Tolong untuk bab berikutnya mempelajari masalah isi pokok kandungan. Semoga ketika kita belajar di pertemuan berikutnya kita sudah ada gambaran apa yang ingin kita pelajari. Oke, jangan lupa menyelesaikan tugas yang saya sudah kirimkan ke kelasmu seperti biasa. Dan selanjutnya nanti dikumpulkan kepada ketua kelasnya kalau sudah selesai. Oke, mungkin sampai di sini saja. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.